Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bertemu kembali. Semoga kondisi sekarang tetap kondisi yang fit, selalu sehat dan tentunya tetap semangat. Oke. Ah, saya akan melanjutkan ini beberapa waktu yang lalu. Bagian sebelumnya saya sudah menyampaikan tentang desain yang pertama ini, yaitu desain before dan after, sebelum dan sesudah, ya. Dimana desain ini punya kelemahan, yaitu adalah bisa jadi pengaruh yang ada di sini, ya, pengaruh yang ada di sini itu bisa jadi perubahannya di sini bukan dipengaruhi oleh ini, gitu. Nah, pada desain yang kedua ini, ya, nah, pada desain yang kedua ini, ya, ada dua kelompok. Yang beda dengan tadi. Kalau tadi itu kan hanya satu kelompok, kelompok eksperimen atau kelompok uji itu hanya satu, Ya. Sementara kalau di sini pada desain yang kedua, dan ini udah, untuk mengatasi kelemahan pada desain yang pertama, di mana desain kelemahan pertama itu orang bisa ragu apakah benar perubahan itu karena perlakuan tadi. Nah, di sini ada dua kelompok. Ini ada dua kelompok, ya. Dua kelompok. Di sini ada kelompok A dan kelompok B. Kelompok A dan kelompok B. Nah, jadi kalau misalnya di seorang guru pendidik, dia bisa juga ini kelas A, kelas B. Kalau misalnya tadi misalnya peternakan, bisa aja ini adalah ayam dari kandang A dibandingkan dengan ayam kandang B, misalnya begitu. Kalau misalnya itu pasien, itu bisa aja pasien A, pasien B, dan seterusnya, dari bangsal A, bangsal B. Bisa dianalogkan pada yang lain. Tapi intinya ada dua kelompok. Dua kelompok, itu yang penting. Ya. Yaitu kelompok A, kelompok B. Saya tuliskan aja begitu. Ya. Bagi yang nggak suka A dan B, boleh aja kelompok S, kelompok R, ya boleh aja. Atau kelompok apalah, ya, Romawi 1, Romawi 2 juga boleh. Nah, kelompok A ini adalah yang kelompok eksperimen. Jadi ini kalau dibuat kelompok begitu, ini adalah kelompok eksperimen. Kelompok yang akan diuji, ya, yang diberi treatment atau diberi perlakuan. Ini kelompok eksperimen namanya. Kelompok yang diberi treatment, kelompok yang diuji, atau kelompok yang akan dilakukan perlakuan tertentu. Kemudian kelompok B ini di sini tertulisnya kelompok kontrol. Kontrol itu artinya di sini dia kelompok yang memang nanti tidak dilakukan treatment, tapi dia hanya sebagai pengontrol dari kelompok ini. Karena ingat pada sesi sebelumnya bahwa kelemahan desain yang pertama itu adalah tidak adanya kelompok kontrol, sehingga bisa jadi perubahan yang terjadi di akhir program, di akhir sesi itu bisa jadi bukan karena treatment yang dibuat, tapi bisa jadi karena ada pengaruh lain. Tapi dengan begini, ini ada kelompok kontrol. Kelompok kontrol. Nah, kemudian sama dengan sebelumnya, jadi di sini itu adalah sebelumnya, before, ini kondisi after atau kondisi sesudah. Sebelum treatment, kemudian ini sesudah treatment, ya. Sesudah, misalnya jangka waktu bisa 1 minggu, bisa 2 minggu, waktu tertentu, silahkan menurut perhitungan tertentu. Kemudian setelah itu keduanya ini diuji, dibandingkan. Nah, bedanya kalau sebelumnya, kalau hanya satu, ini adalah, ingat dulu, yang diuji itu dibandingkan antara A1 dengan A. Kalau dulu sebelumnya kan ini dibandingkan dengan ini.
dibandingkan antara sebelum dengan sesudah. Dulu sebelumnya, ingat desain yang pertama itu. Sementara yang di sini, ya, desain yang kedua ini, yang dibandingkan hanya bagian after saja, sudahnya saja. Tetapi after antara kelompok kontrol dengan kelompok eksperimen. Jadi dua kelompok di penghujungnya misalnya 2 minggu atau 3 minggu dan dibandingkan. Kalau ayam ya kemudian ditimbang, setelah 2 minggu ditimbang, yang dikasih makanan tadi, makanan tertentu dengan yang dikasih makanan biasa. Kalau guru mengajar ya, yang tadi misalnya dengan strategi baru, ya, yang ini dengan strategi biasa. Yang selama ini dipakai. Ya, kelas A, kelas B, kemudian saat ujian akhir bagaimana? Misalnya begitu. Saat tes akhir bagaimana? Nah, ini ujinya sama-sama menggunakan uji T, tetapi uji T-nya ini IDS, saya singkat begitu. Ini adalah uji T independent sample. Mengapa dikatakan independent sample? Karena sampel A berbeda dengan sampel B, artinya kelompok lain yang dijadikan kontrol ini. Nah, apabila hasil pengujian ini ternyata kelompok kontrol ini lebih bagus hasilnya, misalnya kalau nilai lebih tinggi, kalau tadi ayam ya timbangannya lebih tinggi karena yang akan diuji adalah kemampuan menaikkan berat badannya misalnya. Kalau itu adalah pasien adalah kemudian kondisi kesehatannya, misalnya begitu, ini lebih bagus, maka bisa disimpulkan antara kelompok eksperimen ini atau perlakuan ini berarti ada pengaruhnya. Jadi begitu, sederhana sekali, masih sederhana ini, cuma bedanya dengan sebelumnya. Di sini ada kelompok kontrol ini ya, yang tidak dilakukan uji coba, misalnya pada kelas lain atau pada kelompok lain. Oke. Ya. Tapi tentunya ini masih juga belum maksimal, ada kelemahannya. Bagaimana dengan kelompok kontrol ini? Apakah kondisinya? Ya, kalau kondisinya sebelumnya sama. Kalau kondisi sebelumnya memang sudah berbeda. Misalnya, kalau tadi guru misalnya kelas A, kelas B, kelasnya paralel. Kelas A memang orang-orang yang memang sejak awal memang responsif, lebih cerdas. Sementara yang kelas B itu kurang responsif. Wajar aja kalau hasilnya yang A lebih bagus. Nah, ini kita nanti akan melanjutkan pada desain yang ketiga. Oke, sampai di sini. Sampai ketemu kembali dengan edisi berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.